ada sosok Oya dari Cianjur, Jawa Barat. Ia tetap sabar sekalipun Denny, anak ketiganya, selalu menyakitinya. Bahkan tindakan anaknya menyebabkan Oya sempat terluka. Bukan karena anaknya nakal, tapi sang buah hati menderita gangguan mental sejak SMP. Mak, kalau aku boleh nanya, Mak. Nanya apa? Mak itu seberapa sayang sih sama Kang Denny? Kalau emak meninggal, saya mau bawa ini. Pejuang Langit cinta ibu sepanjang masa, bukan cuma kata-kata manis di pajangan. Oyah membuktikan sendiri, setiap ucapan dan doa, semuanya dari hati. Ia pernah berjanji sama Allah akan merawat anaknya tanpa pamrih. Janji itu nggak pernah berubah meskipun hidupnya nggak selalu mudah. Jadi dulu Kang Denny tuh katanya suka ngamuk-ngamuk sama Bukan Mak. ngamuk lagi itu mah, Kak Mak. Suka ngelemparin, suka emak nggak tenang emang kalau di rumah. Emak nggak ada kesal atau marah gitu, Mak? Enggak, Mama, enggak. Lawan aja sama istighfar, Mama. Berdoa aja, berdoa. Biarin emak udah di mangkok udah dikasiniin Kak Mak nih sampai dijahit ini, dijahit Ya langsung dijahit. Allah. Tapi emak bacaan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di kelas 1 SMP sekarang udah 30 tahun umurnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Kata para ulama, istighfar bukan cuma buat merasa yang salah atau dosa, tapi juga buat yang lagi sedih, capek, bingung, bahkan yang merasa hidupnya mentok. Bukan cuma itu aja, katanya istighfar juga bisa membuka pintu rezeki, berkah, dan pertolongan dari langit. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu dan membanyakan harta serta anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Mama dari dulu nggak ketinggalan dikir. Zikir nggak Nggak ketinggalan? ketinggalan. Pejuang Langit, kesabaran Oyah gak datang dengan sendirinya, tapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia langitkan setiap malam sampai ribuan kali. Meraih kesabaran dengan cara begitu tidaklah mudah. Kata Ustadz, karena susahnya meraih kesabaran hingga Allah memberikan ganjaran yang gak main-main. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Semua senyum dan keramahan ditambah kesabarannya, doanya, sabarnya, istighfarnya, pelan-pelan dijawab oleh Allah. Warungnya tiba-tiba ramai dan viral pada akhir tahun lalu. Pejuang Langit Oyah sudah berjualan selama puluhan tahun. Berbagai pekerjaan udah ia lewati, mulai dari pembantu rumah tangga, jualan minyak keliling, sampai dagang gorengan. Semuanya ia lakukan demi membesarkan 4 anaknya sendirian setelah sang suami meninggal dunia pada 3 tahun lalu. Alhamdulillah. Ya, Mas. Sampai juga kita. Oke. Sayurannya engkau bager. Buat besok. 5 kilo we biasa. Hidup Oyah nggak gampang. Dari pagi sampai malam, banting tulang cari uang. Semuanya dilakukan hanya demi satu hal, untuk pengobatan anak keduanya yang menderita sakit paru-paru. Hidup penuh hutang, kerja apa aja dilakukan, tapi Oyah nggak pernah ngeluh. Menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, namun takdir Allah berkata lain. Sang anak akhirnya berpulang duluan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar dari warga juga, Apa? katanya dulu saking sulitnya kehidupannya emak sama anak-anak itu pernah makan nasi sama garam. Iya, Mak. Oh, sering itu mah, udah nggak dihitung lagi, udah sering. Waktu di pasar, Oyah ramah menyapa orang dengan senyum lebar, ketawa kecil demi bikin adem. Katanya, keramahan dan senyum Oyah inilah jalur langitnya. Seorang ustadz berkata, jangan remehkan senyuman, karena boleh jadi yang remeh inilah yang membuat Allah ridho pada kita.
Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Nah, terus itu tolong bawa ini dulu itu ya, Oh. mau ke sana dulu ya. Siap. Ya. Oke, makasih Teh. Teh, itu Emak mau kemana sih? Biasa sih mama mau ke anak yatim dulu, kadang ngasih uang jajan, kadang jajanin Oh, suka sedekah bagi-bagi ya? Iya, tiap hari Jumat ngasih Baik, sedekah, baik. kadang makanan, Ya udah. udah biasa. Siap. Yaudah Teh. Wah, ternyata suka bagi-bagi juga nih pejuang langit. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Pejuang langit, rezeki Oyah yang kini dapatkan ternyata juga ia bagi ke anak-anak yatim atau berbagi dengan anak-anak di sekitarnya. Pantes aja, anak-anak di sini deket banget sama Oyah. Sekarang apa yang Mak rasakan, Mak? Keberkahan apa yang udah didapatkan? Mata sekarang mah jadi banyak saudara, banyak cucu-cucu emak pada kesini semuanya. Ada orang liwat dikasih apa-apa yang dagang cobek, yang dagang sop, makan nggak? Gratis? Gratis mama biarin. Subhanallah, dulunya Oyah nggak punya apa-apa, bahkan hanya bisa makan nasi sama garam aja. Hutangnya di mana-mana. Tapi sekarang ia malah bisa berbagi. Inilah keberkahan yang paling dinikmati. Jadi setelah warung emak ini terkenal, begitu kan yang datang kan dari luar kota semua. Gimana pengaruhnya ke desa ini? Alhamdulillah jadi banyak pengunjung, yang sering dari jauh-jauh juga banyak, apalagi yang dekat ya. Bukan hanya karena makanan yang enak, tapi emak juga ramah sama orangnya. Kemarin malah ada yang kasih hadiah. Hadiah? Hadiah umroh. Mau ya? Diumrohkan mauyohnya. Masya Allah. Iya, sama pelanggan Alhamdulillah. Mas. Iya, itu berkah sekali itu, saya senang sekali. Pembeli yang datang ke warung? Iya. Itu karena udah kenal atau gimana? Enggak, cuman mungkin karena dari hati yang terdalam senang sama Mak Uyah, akhirnya berangkatkan umroh. Kapan diberangkatin umroh, Mak? Udah ada 7 bulanan kali. Pengunjung yang mau beli makanan Mak? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Enggak. Enggak kenal, sama sekali enggak kenal. Allahu Akbar. Keberkahan yang luar biasa ya pejuang langit. Saya yakin ini bukanlah sekedar karena kerabahan, tapi juga buah kesabaran Oyah. Oyah sendiri nggak pernah nyangka bisa nikmatin masa tuanya dengan keberkahan dan ketenangan bersama pelanggan yang menjadi keluarga barunya.